الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, mulai nikmat dari iman, nikmat Islam, nikmat yang kita sadari maupun yang nikmat kita tidak sadari. Salawat berangkaikan salam tak kunjung lupa dan tak boleh lupa kepada baginda besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sore hari ini. Baik anak-anak, tahukah Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau merupakan seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan para malaikat pun senantiasa memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Namun ternyata iblis pun gagal. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternaknya, merusak semua kebunnya dan membakar semua hartanya. Namun Nabi Ayub, anak dan istrinya, beliau tetap rajin beribadah dan tidak suka dan pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra dan putrinya Nabi Ayub di rumahnya. Mereka menggoyang-goyang rumahnya dan merubuhkan rumahnya, dan semua anaknya meninggal dunia. Iblis mengira usahanya sudah berhasil menggoyahkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam, karena Nabi Ayub sangat menyayangi putra dan putrinya. Meskipun Nabi Ayub sedih dan juga menangis atas kehilangannya, tetapi jiwa dan hatinya tetap kuat dan sabar. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit pada sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang amat menjijikan. Semua tetangganya dan orang sekitarnya menjauhi karena takut ketularan. Mereka menginginkan Nabi Ayub pergi ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh, namun Nabi Ayub tetap bersabar.
Suatu hari istrinya pergi membeli makanan dan ia pun keluar tanpa sepengetahuan Nabi Ayub alaihissalam. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benaknya beliau bahwa istrinya sengaja pergi meninggalkannya. Nabi Ayub alaihissalam lantas bersumpah akan memukul istrinya dengan 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub alaihissalam kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ayub diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memerintahkan Nabi Ayub agar menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sangat sejuk dan segar. Nabi Ayub kemudian segera membersihkan sekujur tubuhnya dengan air segar itu. Maka seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Istrinya akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia melihat suaminya sudah sembuh, dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabarannya dalam merawat Nabi Ayub yang sangat sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia terlanjur bersumpah untuk memukuli istrinya. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil 100 helai rumput dan memukulnya dengan ramah dan lembut. Kesimpulan, kita sebagai manusia pantut mencontoh keteladanan Nabi Ayub alaihissalam untuk bersabar dalam menghadapi ujian Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa, iya. Tangannya diangkat, iya. Kepalanya ditundukkan, iya. Berdoa mulai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dengan atas rizkimu aku berbuka, dengan rahmatmu ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Amin. Amin.